6 dan kita lagi mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik. Aku Febriani Tias. Aku Michael Charles. Saya Kamelia. Aku Ben, Bening Dina Kalinda. Saya Rafid. Saya Iqbal. Dan ikutin perjalanan kita. Kami hari ini sedang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik yang terletak di Kota Madia, Jakarta Barat. Nah, setelah tadi kita naik kereta arah tujuan Jakarta Kota, kita juga turun di Jakarta Kota ya. Lalu kita jalan sedikit dan masuk ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Harga tiket masuk Museum Seni Rupa dan Keramik itu mulai dari 2.000 untuk anak-anak dan pelajar, lalu mahasiswa 3.000 dan untuk dewasa 5.000. Kita masuk ke sana harga 3.000 guys, cukup menunjukkan KTM dan menyebutkan universitas. Di museum ini ada apa aja sih? Apa yang bisa kita lihat? Nah, di museum ini memiliki 500 karya seni rupa terdiri dari berbagai bahan dan teknik yang berbeda di setiap karyanya. Koleksi keramik di museum ini juga cukup banyak loh. Museum ini juga memiliki keramik dari zaman Majapahit abad ke-14 dan beberapa keramik serta patung yang berasal dari Cina. Museum ini juga mengoleksi cukup banyak lukisan dari beberapa seniman terkenal di Indonesia. Setiap lukisan memiliki makna yang berbeda-beda loh. Nah, kita sudah sedikit tahu nih tentang museum ini. Tapi ada yang kurang nih. Coba kita tanya ke pengelolanya langsung. Yuk kita cari tahu teknik manajemen apa saja yang digunakan oleh museum ini. Saya Uus Ustandi selaku Kepala Satuan Pelayanan di Museum Seni Rupa dan Keramik ya. Jadi di bawah unit pengelola Museum Seni. Terus di kanan saya ada Kak Astri. Kak Astri ini bagian dari atau yang membidangi edukasi dan juga ditugaskan untuk kalau ada mahasiswa yang magang, nah Kak Astri yang menjadi pembimbingnya. Museum keramik ini apakah ada partisipasi atau kolaborasi antara manajemen kawasan wisata dengan instansi lain seperti pemerintah, swasta, komunitas lokal, dan wisatawan yang transparan melalui teknologi informasi dan komunikasi mengenai manajemen di kawasan wisata, seperti menimbangkan kebutuhan wisatawan di kawasan wisata sendiri di Museum Keramik ini? Ya, kolaborasi atau kerjasama tentunya juga ada ya, artinya dengan pihak komunitas, dengan instansi pemerintah atau swasta ya. Kalau komunitas ini kan ada juga dari perupa atau pelukis ya, juga ada dari seniman keramik, ada juga gitu. Kita memang kolaborasi juga dan memang kita harus mengakomodir dari para seniman gitu yang terkait dengan seni rupa khususnya di Pemprov DKI Jakarta ya. Nah, dengan instansi pemerintah memang sering setelah aktivasi Kota Tua itu udah sering banget ya dengan pihak Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan UMKM. Terakhir kerjasama itu dengan Biro KSD juga ada, itu dengan instansi pemerintah ya. Buat pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara museum ini memanajemen untuk mempertahankan wisata yang sudah ada selama COVID-19? Ya, dari pihak khususnya kami ini kan di bawah naungan Pemprov DKI ya, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Jadi selama kemarin COVID-19 jadi karena himbauan pemerintah itu belajar di rumah, bekerja di rumah, tapi dari pihak museum juga tetap melayani dari pihak sekolah atau masyarakat umum. Jadi kita mengadakan ada virtual museum, ada virtual workshop, juga ada program-program lain yang seminggu live berapa kali yang live streaming, live IG juga pernah kita. Live IG juga. Dan konten-konten biasanya kayak untuk memamerkan koleksi kita di media sosial. Oh, berarti Kak Astri sendiri kan yang megang Iya, yang Instagram? megang media Instagram. Yang medsosnya ya.
lanjut Ya ke itu untuk di masa COVID kemarin ya, masa Iya. pandemi. Jadi kita tetap ada, tetap eksis. Jakarta ini kan masuknya smart city ya. Iya. Pendapat Mbak Us sama Mbak Sri sendiri soal konsep smart city di kawasan kota tua ini gimana? Konsep smart city. Mungkin smart city sini sih yang kayak lebih update sama teknologi ya, kayak zaman sekarang semuanya berbasis teknologi. Kita pun di sini lukisan ada beberapa yang sudah menggunakan teknologi, kayak yang lukisan sudah pakai aplikasi CG ya Pak. Sijibel sama satu lagi VR. ada dua ya, iya. AR kalau nggak salah, AR. Iya. Kita pun waktu pameran sempat ada pameran apa sih itu Pak kemarin yang sama perupa lainnya, ada tuh bagian dia membuat semacam authentic reality ya. Iya, Nah dia augmented. nanti Oke. kayak kapalnya itu bisa masuk sih ke kamera handphone kayak gitu. Terus juga kalau di ruang pamer kita punya aplikasi CG yang mana yang tadi sempat aku jelasin juga, kayak dia tuh menampilkan cerita dari si lukisan tersebut, tapi memang kita hanya berbahasa Indonesia, belum berbahasa Inggris, dan yang ditampilkan pun seperti kayak semacam mini film tentang si lukisan tersebut kayak gitu. Tapi untuk guidingnya belum ada tuh yang namanya si aplikasi smart yang kayak bisa mengguide pengunjung sendiri selama berkeliling kayak gitu. Mungkin dengan ini kali ya, kan biasanya kalau pengunjung biar mereka datang lagi ke sini, kalau di bagian media sosial sih, kalau misalnya aku biasanya setiap mereka men-tag atau mention di Instagram kita akan repost, kita akan kayak sampaikan kesan positif kayak terima kasih mereka sudah datang. Biasanya bakal ada feedback balik dari mereka kayak, oh iya terima kasih Min, hari ini seru sekali keliling museum, atau hari ini seru sekali kita mengikuti workshop, jadi akan datang lagi ke museum gitu. Nanti akan kita kasih feedback balik kayak oke, terima kasih, akan kami tunggu kunjungan. Jadi di situ kita ada keterikatan gitu, jadi mereka pun merasa senang dikasih apresiasi, dan mereka tuh ada rasa ingin kayak kembali lagi datang berkunjung ke museum. Di kawasan Kota Tua ini kan museum Pemda ada 4 ya, Museum Serupa Keramik, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, dan agak ke utara ada Museum Bahari. Nah mereka ingin tiketnya itu tiket terusan, tapi kan kita belum ada dasar hukumnya gitu. Jadi secara kita masih dalam satu unit kerja, artinya masih di bawah naungan Dinas Kebudayaan, kita kesepakatan aja gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu rombongan katakanlah dari SMP, dari wilayah Bekasi misalnya datangnya ke Seni Rupa Keramik, nah dia dalam satu hari itu mereka ingin berkunjung ke 3 museum. Nah artinya dengan datang ke pertama kali ke Museum Seni Rupa Keramik, mereka ingin tiket itu nanti terus ke Museum Sejarah, terus ke Museum Wayang gitu. Nah itu memang kita permudah gitu. Walaupun nanti kita sendiri yang akan menghubungi ke pihak Museum Sejarah gitu, ke Museum Wayang, seperti itu bagian dari pelayanan kami untuk memudahkan pelayanan pengunjung dari segi tiketing. Hanya cagar budaya itu benda dan tak benda ya. Kalau benda itu lebih kepada gedungnya. Kalau tak benda itu koleksi ya. Misalnya di kita ada koleksi lukisan itu. Itu bagian dari cagar budaya. Dan memang di tahun ini ada 4 lukisan yang ditetapkan, 2 ditetapkan sebagai cagar budaya daerah, dan 2 lukisan ditetapkan sebagai cagar budaya nasional atau CBN, yaitu yang CBN itu lukisannya Hendra Gunawan, judulnya itu Pengantin Revolusi, dan satu lagi lukisan Dewi Prambanan. Prambanan, Seko Prambanan karya S. Sujoyono gitu. Kita sebenarnya bukan dari kitanya sih, dari si
pariwisata dari dinas pariwisatanya, karena mereka membuat kayak semacam link untuk kayak semacam kepuasan pengunjung tentang berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik di kawasan Kota Tua gitu. Tapi kalau misalnya untuk di dinas kebudayaan, kalau nggak salah itu adanya di Museum Wayang ya Pak. Iya. Museum Wayang sama tekstil kalau nggak salah. Untuk di Museum Keramik belum dibuat link khusus untuk kepuasan pengunjung. Tapi kalau untuk di bagian pariwisata sudah dibuatnya sama dinas parekraf gitu. Nah, ada 2 lokasi parkir yang disediakan sama Pemda DKI. Titik pertama di Jalan Cengkeh atau masuknya dari jembatan Kota Intan. Itu di situ ada lokasi parkir yang sangat luas dan juga ada lokasi binaan untuk pedagang atau kaki lima ya. Lantas satu lokasi lagi yaitu di Jalan Lada Dalam. Itu ada parkir yang dikelola oleh swasta ya, artinya itu kerjasama antara pemilik tanah PT KAI dengan pihak perparkiran. Nah, tapi kan awalnya atau idenya itu dari Dinas Kebudayaan untuk memfasilitasi pengunjung yang akan ke kawasan Kota Tua yang akan berkunjung. Jadi parkirnya bisa di 2 lokasi, yang di Jalan Cengkeh sama Jalan Lada Dalam, itu untuk perparkiran. Jadi kalau misalnya untuk real time ya memang kita biasanya dari media sosial Instagram, untuk mau ada kunjungan sekolah biasanya kita kasih info di story Instagram, atau misalnya ada pameran, ada kegiatan apapun biasanya kita lebih ke bagian media sosial sih gitu. Untuk website kita masih belum ada secara real time-nya. Iya, proyektor atau audio visual ya. Jadi itu pun artinya kita memang ada satu koleksi yang bisa mewakili untuk dijadikan boleh bilang itu masterpiece ya. Misalnya di lukisannya yang tadi audio visual itu ada lukisannya Sujoyono ya, yang peristiwa Prambanan Seko. Terus untuk yang di keramiknya juga ada gerabahnya Majapahit gitu. Itu memang ada 2 ya, karena kita memang sesuai dengan tema museumnya, Museum Seni Rupa dan Keramik, jadi ada dua koleksi juga, jadi lukisan dan keramik. Wih, penjelasannya menarik banget ya guys. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke tempat souvenir dan workshop. Yuk ikutin terus. Museum ini juga menjual souvenir string bag dan juga baju loh. Selain souvenir, kita akan mengikuti workshop pembuatan keramik. Per hari kapasitasnya hanya 40 orang saja nih. Dan kita juga harus membayar Rp50.000 untuk mendapatkan tanah liat dan tempat untuk menaruh hasil karya yang telah kita buat. Saat pengerjaan keramik ini, kita juga dipandu dan dibantu oleh mas-mas yang sudah terbiasa di bidang seni rupa keramik ini loh. Nah, setelah jadi, keramiknya akan dijemur dulu guys, dan dibiarkan kering. Selama menunggu kering, yuk kita tanya-tanya wisatawan yang hadir di museum ini. Halo Kak, dengan siapa? Halo, nama ya? Kenalin dulu, nama aku Ayundari Selawati. Saya Atsukia Nafida Zahra. Dari mana Kak kalau boleh tahu? Dari Bekasi. Sama dari Bekasi. Dari Bekasi. Jadi kesan-kesan di Museum Seni Rupa dan Keramik ini gimana Kak? Sebelumnya kan ini pengalaman pertama ya, jadi kayak excited gitu. Jadi kayak yang kita tadinya cuma lihat gampang, tapi ternyata pas prakteknya tuh cukup sulit gitu. Apalagi untuk keseimbangannya ininya kan harus sama gitu ketebalannya. Jadi ya seneng banget, terus kayak jadi ada hal baru gitu yang bisa pelajarin gitu. Halo Kak, sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Namanya siapa Kak? Nama aku Anissa. Dari daerah mana? Dari Tangerang. Oke. Aku Maheswari dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Saya mau nanya nih, kesan-pesan Kakak selama mengunjungi museum keramik ini apa ya? Kalau saya pribadi seru sih, asik. Terus kayak tahu apa sih namanya
benda-benda seni kayak keramik, terus lukisan-lukisan. Terus ada beberapa lukisan yang emang unik gitu sih kalau menurut saya. Apa ya, jadi tahu gitu, oh ada alat-alat yang bisa buat bikin keramik gitu-gitu. Ya itu. Nah, jadi kita udah selesai, kita udah bikin kerajinan keramik. Dan tadi informasinya juga informatif banget kan guys. Jadi segitu dari kelompok kami. Dadah.